Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luis Eko Wisudawan. Saya dari kelas 2A1 Hukum dan NPM saya 201200000023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebelum kita membahas prinsip-prinsipnya, dan saya akan menjelaskan tentang sedikit pengertian dari HAM. Apa sih hak asasi manusia? Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahirannya. Hak tersebut tidak dapat diganggu oleh siapapun karena manusia memiliki hak yang sama. Prinsip-prinsip hak asasi manusia. Beberapa prinsip mencakup hak-hak asasi manusia internasional. Prinsip tersebut pada umumnya terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan dilampirkan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi, dan kewajiban positif yang terletak pada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. 3 contoh diantaranya ada diskusi di sini. Yang pertama ada prinsip kesetaraan. Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia pada zaman sekarang adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Ada prinsip diskriminasi. Pelanggaran terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan. Yang ketiga, kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya, negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Sesuai dengan pasal 28G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaan kendali pemiliknya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Adapun jenis-jenis hak asasi manusia, yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right. Yang kedua hak asasi politik, political right. Yang ketiga hak asasi hukum, legal equality right. Yang keempat adalah hak asasi ekonomi atau property right. Yang kelima ada hak asasi peradilan, procedural right. Dan yang terakhir ada hak asasi sosial budaya atau social cultural right. Hakikat hak asasi manusia. Pada hakikatnya, hak asasi manusia merupakan hak yang sangat fundamental yang dimiliki oleh seseorang dan melekat pada kodrat manusia. Instrumen hak asasi manusia di Indonesia. Peraturan mengenai hak asasi manusia di Indonesia tercantum dalam, yang pertama ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berada di alinea pertama. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 bab 10A pasal 28A sampai 28J. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, yaitu meliputi hak hidup, hak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga, hak kebebasan, hak rasa aman, dan hak kesejahteraan. Lembaga Perlindungan HAM. Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia
sebagai wujud penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lembaga hak asasi manusia di Indonesia ada yang milik pemerintah dan ada yang milik swasta. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia digolongkan menjadi 3. Yang pertama, oleh individu atau pembunuhan seseorang oleh orang lain, yaitu setiap manusia memiliki hak hidupnya masing-masing. Yang kedua, ada oleh masyarakat, seperti contohnya pengeroyokan main hakim sendiri, yaitu sering terjadi seperti contohnya jika ada maling yang tertangkap oleh warga dan seharusnya itu warga tidak boleh untuk main hakim sendiri atau dikeroyok. Dan yang ketiga, oleh pemerintah, kriminalisasi dengan alasan politis dan menguntungkan pihak tertentu, seperti kasus nyanyian Bento. Pelanggaran hak asasi manusia berskala nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 6, kejahatan terhadap kemanusiaan berskala nasional adalah yang A. Kejahatan genosida, B. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Adapun peraturan lain di luar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. Berikut ini adapun contoh-contoh kasus pelanggaran HAM terkini. Yang pertama, pencurian disertai pembunuhan. Yang kedua, peristiwa pembantaian manusia di Mesuji. Ketiga, polisi melakukan operasi tilang akhir bulan tanpa surat keterangan operasi tilang. Biasanya terjadi pada oknum-oknum polisi tertentu ya guys. Yang keempat, kasus penduduk Muslim Vietnam yang dibantai pemerintah Vietnam. Yang terakhir, ada penembakan terhadap demonstran pro-demokrasi di Suriah. Upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. A. Penegakan hak asasi manusia lewat undang-undang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. B. Penegakan hak asasi manusia melalui penyadaran. Perlu kesadaran semua pihak akan pentingnya pengagungan dan penghormatan hak asasi manusia. C. Penegakan hak asasi manusia lewat badan peradilan. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pengadilan hak asasi manusia ad hoc atau khusus, pengadilan hak asasi manusia permanen. Menghargai perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Menghargai perlindungan hak asasi manusia. Yang pertama, diskusi memahami pengertian hak asasi manusia. Kedua, mempelajari peraturan perundang-undangan hak asasi manusia. Yang ketiga, mempelajari peran lembaga perlindungan hak asasi manusia. Dan yang keempat, menghargai dan menghormati orang lain. Menghargai penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, membantu menjadi saksi dalam proses penegakan HAM. Kedua, mensupport para korban hak asasi manusia agar memperoleh keadilan. Yang ketiga, tidak mengganggu jalannya persidangan hak asasi manusia di pengadilan HAM. Yang keempat, memberikan info pada aparat penegak hukum dan lembaga penegak hak asasi manusia bila terjadi pelanggaran HAM. Dan presentasi dari saya, jika ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share.